balik kecepatan yang menakjubkan dan ketepatan yang mematikan, tersembunyi kisah seorang pria yang melawan segala rintangan. Inilah kisah tentang Bruce Lee, bukan sekadar seorang aktor, tapi legenda hidup yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Bagaimana seorang anak dari jalanan Hong Kong berubah menjadi pahlawan sejati? Mari kita telusuri perjalanan hidup Bruce Lee, dari awal yang penuh tantangan hingga menjadi ikon tak tertandingi, seorang legenda seni bela diri, aktor, dan ikon budaya yang pengaruhnya melampaui layar lebar. Sebuah pahlawan sejati yang perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan dan keberanian. Bruce Lee lahir pada 27 November 1940, pada tahun naga. Sebuah tanda keberuntungan bagi banyak orang Tionghoa. Sejak kecil, Bruce telah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam berbagai bidang, dari seni bela diri hingga akting. Ayahnya, Lee Hoi Chuen, adalah seorang aktor opera yang terkenal. Dari dialah Bruce belajar disiplin, seni pertunjukan, dan dasar-dasar seni bela diri. Namun, kehidupan di Hong Kong tidak selalu mudah. Bruce sering menghadapi perundungan dan perkelahian di jalanan. Inilah yang memicu semangatnya untuk menguasai seni bela diri agar bisa melindungi diri dan orang-orang yang dicintainya. Khawatir akan keselamatan putranya, ibu Bruce memutuskan untuk mengirimnya ke Amerika Serikat pada usia 18 tahun. Ini adalah keputusan sulit, namun menjadi titik balik penting dalam kehidupan Bruce. Rintangan-rintangan yang dihadapi Bruce sejak kecil membentuk ketekunan dan ketegarannya. Dengan semangat yang tidak pernah padam, ia memulai perjalanannya di tanah asing, membawa mimpi besar dan harapan baru. Inilah awal dari perjalanan seorang legenda. Pada usia 18 tahun, Bruce Lee tiba di Amerika Serikat dengan harapan besar dan mimpi yang belum terbentuk jelas. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya dan dunia seni bela diri selamanya. Setibanya di Seattle, Bruce harus beradaptasi dengan kehidupan baru. Ia bersekolah di Edison Technical School dan bekerja berbagai pekerjaan untuk menghidupi dirinya. Dari mencuci piring di restoran hingga bekerja sebagai pelayan, Bruce tak pernah menyerah pada impiannya. Bruce kemudian mendaftar di Universitas Washington, memilih untuk belajar filsafat. Di sini, ia menemukan cara baru untuk memandang dunia dan seni bela diri. Filosofi hidupnya mulai terbentuk, menyatukan pemikiran timur dan barat. Dengan semangat yang membara, Bruce membuka sekolah seni bela diri pertamanya di Seattle. Di sini, ia tidak hanya mengajarkan kungfu tradisional, tetapi juga menciptakan tekniknya sendiri yang revolusioner. Inilah awal dari Jeet Kune Do, sebuah filosofi bela diri yang menekankan kebebasan bergerak dan efisiensi maksimal. Bruce Lee bukan sekadar seorang guru, ia adalah inovator. Pendekatannya yang unik terhadap seni bela diri menarik banyak murid dari berbagai latar belakang. Ia mengajarkan bahwa seni bela diri harus adaptif dan fleksibel, bukan terikat pada satu gaya tertentu. Hasratnya untuk mengajar dan menyebarkan ilmunya menjadikannya mentor yang dihormati dan dicintai. Di Seattle, Bruce Lee menemukan panggilannya. Dengan menggabungkan filosofi dan seni bela diri, ia tidak hanya menciptakan teknik baru, tetapi juga menyebarkan semangat dan kebijaksanaan yang akan terus hidup dalam murid-muridnya. Perjalanan di Amerika adalah babak penting dalam kehidupan Bruce, membentuknya menjadi legenda yang kita kenal hari ini. Bruce Lee selalu mencari cara untuk menyempurnakan seni bela diri, mulai mengembangkan konsep Jeet Kune Do. Ini bukan sekadar teknik, tetapi filosofi bela diri yang menekankan kecepatan, efisiensi, dan adaptabilitas. Dalam latihan-latihan ini, Bruce mengajarkan bahwa seni bela diri harus fleksibel dan tidak terikat pada satu gaya. Menjadi seperti air, katanya, yang bisa menyesuaikan dengan wadah apapun. Jeet Kune Do menjadi simbol kebebasan dan inovasi dalam seni bela diri. Filosofi ini mengajarkan bahwa tidak ada batasan, dan setiap individu bisa menyesuaikan teknik sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka. Bruce Lee telah menciptakan sesuatu yang revolusioner, mengubah cara orang berpikir tentang seni bela diri selamanya. Meskipun memiliki bakat luar biasa, Bruce Lee menghadapi banyak rintangan di Hollywood. Diskriminasi rasial membuatnya sulit mendapatkan peran yang layak. Ia seringkali hanya ditawari peran kecil, atau sebagai pemeran pengganti. Namun, perannya sebagai Kato dalam serial TV, The Green Hornet, mengubah segalanya. Keahliannya yang luar biasa dalam seni bela diri dan karisma di layar menarik perhatian internasional. Bruce Lee mulai dikenal sebagai aktor berbakat dengan potensi besar. Meskipun mendapatkan popularitas di Amerika, Bruce merasa terjebak dalam stereotip yang membatasi karirnya. Ia memutuskan untuk kembali ke Hong Kong, tempat di mana ia bisa lebih bebas mengembangkan karirnya. Di Hong Kong, Bruce Lee membintangi serangkaian film yang menjadi hit besar. The Big Boss, Fist of Fury, dan Enter the Dragon, mengukuhkan posisinya sebagai bintang internasional. Film-film ini tidak hanya mempopulerkan seni bela diri di seluruh dunia, tetapi juga mengubah persepsi tentang orang Asia di layar lebar. Bruce Lee menginspirasi generasi baru aktor dan seniman bela diri. Ia membuka jalan bagi orang Asia di Hollywood, menunjukkan bahwa mereka juga bisa menjadi pahlawan, bintang, dan ikon global. Pengaruhnya terasa hingga hari ini, di mana ia tetap menjadi simbol keberanian dan inovasi. Karir Bruce Lee di dunia hiburan bukan sekadar tentang ketenaran, tetapi tentang perubahan budaya dan persepsi. Ia mengubah cara dunia melihat seni bela diri dan membuka jalan bagi aktor Asia di Hollywood.
Melalui kerja keras dan dedikasinya, Bruce Lee meninggalkan warisan yang abadi dalam industri film dan seni bela diri. Bruce Lee tidak hanya menciptakan Jeet Kune Do, tetapi juga merevolusi seni bela diri modern. Filosofinya tentang efisiensi dan adaptabilitas telah menginspirasi ribuan praktisi seni bela diri di seluruh dunia. Banyak sekolah kini mengajarkan teknik-teknik yang dia kembangkan, menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Pengaruh Bruce Lee melampaui dunia seni bela diri. Di layar lebar, di televisi, bahkan dalam video game, warisannya tetap hidup. Karakter-karakter yang terinspirasi oleh Lee muncul dalam berbagai media, dari film superhero hingga serial televisi. Atlet, selebriti, dan tokoh-tokoh terkenal seringkali menyebutnya sebagai sumber inspirasi mereka. Murid-murid Bruce Lee, seperti Dan Inosanto, terus mengajarkan dan menyebarkan filosofi Jeet Kune Do. Banyak tokoh terkenal di dunia seni bela diri dan hiburan, dari aktor hingga atlet, mengakui pengaruh besar Bruce Lee dalam hidup dan karir mereka. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana ajarannya membentuk mereka, baik di dalam maupun di luar ring. Warisan Bruce Lee terus hidup melalui film-filmnya yang tak lekang oleh waktu, buku-buku yang menceritakan perjalanan hidupnya, dan komunitas penggemar di seluruh dunia yang terus merayakan dan menghidupkan semangatnya. Dari layar lebar hingga seminar seni bela diri, pengaruhnya tetap terasa kuat. Kata-kata Bruce Lee. Jadilah seperti air. Kosongkan pikiranmu, menjadi tak berbentuk, tanpa wujud, seperti air. Jika kamu memasukkan air ke dalam cangkir, ia menjadi cangkir. Jika kamu memasukkannya ke dalam botol, ia menjadi botol. Jika kamu memasukkannya ke dalam teko, ia menjadi teko. Air bisa mengalir atau menghantam. Jadilah seperti air, teman. Mengetahui tidaklah cukup, kita harus menerapkannya. Bersedia tidaklah cukup, kita harus melakukannya. Seraplah apa yang berguna, buang apa yang tidak, tambahkan apa yang unik dari dirimu sendiri. Jika kamu selalu memberi batasan pada apa yang bisa kamu lakukan, baik secara fisik atau lainnya, itu akan menyebar ke seluruh hidupmu. Itu akan menyebar ke pekerjaanmu, ke moralitasmu, ke seluruh dirimu. Tidak ada batasan. Hanya ada dataran tinggi, dan kamu tidak boleh tinggal di sana, kamu harus melampaui mereka. Aku tidak takut pada orang yang telah berlatih 10.000 tendangan sekali, tapi aku takut pada orang yang telah berlatih 1 tendangan 10.000 kali. Kesalahan selalu bisa dimaafkan, jika seseorang memiliki keberanian untuk mengakuinya. Tidak peduli dengan keadaan, aku menciptakan kesempatan. Kunci keabadian adalah pertama-tama menjalani kehidupan yang pantas diingat. Tujuan tidak selalu harus dicapai, itu seringkali berfungsi hanya sebagai sesuatu untuk diarahkan. Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah, berdoalah untuk kekuatan menghadapi kehidupan yang sulit. Warisan Bruce Lee terus hidup melalui film-filmnya yang abadi, buku-buku yang menceritakan perjalanan hidupnya, dan komunitas penggemar yang merayakan semangatnya. Dari layar lebar hingga seminar seni bela diri, pengaruhnya tetap terasa kuat. Ia mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, untuk tidak pernah menyerah, dan untuk selalu mengutamakan kreativitas dan inovasi. Jika Anda terinspirasi oleh cerita Bruce Lee, dukung kami untuk menyukai dan membagikan video ini. Untuk lebih banyak cerita inspiratif dan motivasi dari tokoh-tokoh luar biasa lainnya. Terima kasih.